Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Fitri dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi wawancara. Tapi sebelum kita lanjut, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, sebelum Bu Fitri lanjutkan penjelasan, yuk kita simak informasi berikut ini. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian wawancara, persiapan sebelum wawancara, kemudian kata tanya beserta contohnya. Nah, sekarang kita akan belajar materi wawancara lebih dalam lagi. Siap mendengarkan ya? Anak-anak yang Bu Guru banggakan, saat melakukan wawancara, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berbicara yang santun dan bahasa kita harus interaktif. Yang kedua adalah menyampaikan pertanyaan dengan jelas. Yang ketiga, jangan menyela pembicaraan narasumber. Yang keempat adalah mengucapkan terima kasih setelah selesai melakukan wawancara. Nah, anak-anak, kita sudah mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada narasumber. Sebaiknya setelah melakukan wawancara, kita membuat laporan wawancara. Tujuannya adalah supaya orang lain tahu tentang informasi apa yang sudah kita dapatkan dari narasumber. Nah, seperti apa laporan wawancaranya? Yuk kita simak laporan berikut ini. Anak-anak, dalam menuliskan laporan wawancara, sebaiknya kalian mencantumkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah topik wawancara. Topik wawancara ditulis supaya pembaca tahu topik yang dilakukan saat wawancara, supaya pembicaraannya tidak keluar dari batasan topik pembicaraan. Yang kedua adalah narasumber. Narasumber dituliskan supaya pembaca tahu siapa yang diminta informasi. Sedangkan yang ketiga adalah pewawancara. Pewawancara dituliskan supaya pembaca tahu siapa yang melakukan wawancara. Yang keempat adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat ditulis supaya pembaca tahu di mana dilakukan wawancara dan kapan melakukan wawancaranya. Yang kelima adalah hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis supaya pembaca tahu isi dari percakapan saat wawancara. Hasil wawancara ditulis dengan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif supaya pembaca lebih mudah dalam memahaminya. Sedangkan yang nomor 6 adalah kesimpulan. Kesimpulan ditulis supaya pembaca tahu gagasan akhir saat wawancara. Dan sebaiknya kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf. Bagaimana anak-anak? Bisa ya membuat laporan wawancara? Ternyata mudah sekali dalam membuatnya. Anak-anak, sebelum Bu Guru akhiri perjumpaan kita kali ini, alangkah lebih baiknya kalian praktik langsung mewawancarai narasumber dan membuat laporan hasil wawancaranya. Berikut tugas dari Bu Guru.
Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.